Nah, kalau hari ini saya siaran dengan teman berbulu saya yang satu ini. Baik, kenalin dong. Ini tarantula. Hai, Ya. tuh Nah. kan lihat dia bergerak ya. Kalau yang tadi itu hanya di video, yang satu ini nyata di depan saya. Nah, sekalian kita memperkenalkan Mincu, ya, Mincu yang menjadi perawat dari tarantula semua yang hadir di Studio Sapa Indonesia. Boleh kalau saya menyebutnya Ratu Tarantula. Ratu Tarantula. Wah, karena Mincu sudah ini jenis seribuan apa? ya. Gamostola pulchripes. Ini dari Indonesia atau luar negeri? Luar, dari Paraguay. Oh, nggak berbisa. Berbisa. Semua Waduh, tarantula berbisa. itu tidak ada yang berbisa. Semuanya berbisa tapi tidak mematikan bagi manusia. Bahkan yang paling Paling tinggi pun berbisa tidak pun mematikan. itu. Cuma dia sampai tingkat apa? Demam, Panas dingin. mau panas dingin. Kalau gitu saya kembalikan dulu. Kembalikan gimana aja, miliknya ya. Tapi yang satu ini dia cenderung diam karena memang tarantula aktifnya di malam hari ya. Iya. Jadi kalau kita lihat yang ada di depan kita ini semuanya cenderungnya diam gitu seperti pajangan. Jadi dulu ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk studio 6, keluar nanti 6 ya, tolong dihitung ya. Nah, nanti sampai besok kita mencari 1 ekor Kalau ada yang tarantula. Cuma tadi saya sempat merasakan bagaimana pas tarantula ini berjalan sebenarnya agak tajam ya, Ming ya. Kalau yang ini ya agak tajam. Kalau yang itu dia lebih halus. Nih ya, dia sedang menempel di dinding. Mudah-mudahan nanti kamera salah satu bisa mengambil. Nah, ini agak halus. Ini dari luar negeri. Iya, itu dari Martinique. Oh, oke. Ini. Mincu, cerita deh. Kenapa kamu tertarik sama tarantula? Dimana kebanyakan orang, bahkan laki-laki aja Geli ya. kalau geli lihat. atau jijik atau apa. Nah, itu kenapa? Tarantula itu sangat eksotis, warna-warnanya juga cantik-cantik. Dan Warnanya ya? iya, Oh. mereka perawatannya mudah sekali. Cuman kasih makan seminggu sekali, di spray seminggu sekali, dibersihin hampir nggak pernah. Dulu Nggak katanya pernah ya. Jadi dibiarkan begitu aja ya. Ini kalau Anda lihat ya, dari dekat begitu memang warnanya nih, yang ini ada keungu-unguannya. Kalau yang ini bagian, kita menyebutnya apa itu? Di belakang itu Abdomen. abdomennya Abdomennya. itu seperti ekor di belakangnya itu coklat nih yang ini. Kemudian ada di sana lagi yang hitam putih. Jadi memang kalau warnanya yang tadi eksotis. ditampilkan di foto juga ada yang biru bahkan ya agak cenderung ungu. Total ada berapa sih di rumah? Kurang lebih 1000-an. Seribuan itu terus berkembang biak sekarang ini ya. Makanya julukannya Mincu jadi Ratu Tarantula gitu ya. Ratu Tarantula. Dan usia berapa Mincu? Sekitar 20 berapa gitu ya. Jadi dari kalau saya tidak salah tahun-tahun 2010 ya. 2010 itu awalnya karena ada penyakit asma sehingga tidak boleh piara hewan lain. Anjing Nggak boleh gitu, miara anjing atau kucing. kucing. Terus ya ngelihat laba-laba itu udah kayak jatuh cinta aja gitu. Dan buat saya tuh cinta itu nggak membutuhkan alasan. Wah, udah kayaknya udah suka udah gitu ya. Ya. Dan ini katanya dapat dukungan juga dari orang tua sekarang ya. Jadi Oke. semuanya Karena ini dipersiapkan. ini dikembangbiakan sama Mincu, kemudian ada orang yang ingin memeliharanya bisa belajar sama Mincu, bahkan membeli dari Mincu nih sekarang kan. Iya. Udah jadi bisnis, benar ya? Ya puji Tuhan. Tuh, puji Tuhan dia. Tapi senang nggak kemudian akhirnya banyak orang yang perlahan mulai menyukai keeksotisan tarantula ini? Saya sangat senang kalau ada orang yang bisa berubah pikirannya dari yang tadinya fobia, takut sama tarantula, jadi berubah pendapat tarantula itu makhluk yang layak untuk dicintai. Ada nggak kejadian kayak gitu? Ada Ada ya? yang kemudian belajar sama Mincu, belajar cara memegangnya, kalau memang bisa dipegang, akhirnya mereka nggak takut lagi, nggak fobia sama tarantula ya? Meskipun bukan berarti nggak pernah disengat ya. Mincu sendiri sudah berapa? 14 kali? 14 kali disengat. Ya, Dan itu ada yang sampai pernah racunnya agak sedikit berbahaya. Maksudnya dalam artian membuat panas dingin juga gitu ya. Cerita dong. Iya. Jadi pas waktu kena gigit pertama kali itu cuman kesemutan aja selengan ini. Mati rasa gitu ya. Digigitnya itu di mana? Digigitnya sini, gigitnya. cuma di ibu jari begitu, Cuman di tapi ibu jari, mati rasanya rasanya sampai sini. ke atas. Nah itu yang racunnya rendah. Semalam hilang. Itu rendah? Semalam hilang, dibiarin nggak diapa-apain, nggak pakai Semalam obat, nggak hilang. pakai apa, cuman kompres es 10 menit gitu ya. Ya. Nah itu udah bawa tidur aja.
Pokoknya besoknya udah nggak kerasa apa-apa. Itu yang mana tuh? Oke. Ada Itu nggak yang jenis racunnya di sini? rendah. Ada Nggak di sini? ada. Nggak ada. Ada. Oh, ini racunnya tinggi berarti. Enggak, bukan, beda lagi. Ini rendah lagi. semua. Kurang Rendah lebih ya? efeknya sama. Oke. Tapi bukan sama yang jenis ini. Oh, kalau yang pernah paling parah tuh sampai Kalau gimana? yang paling parah Seperti itu apa itu, keramnya Bingcu? sebadan. Ini yang racunnya tinggi, keramnya sebadan, terus panas dingin semalam. Kamu pernah tuh kesengat yang begitu? Pernah. Di tangan juga disengatnya. Tangan, Tapi waktu itu seluruh badan? ceroboh. Oh, itu harus minum obat juga, harus ke dokter juga. Kalau yang racunnya tinggi ya. Iya, akhirnya dibawa rumah sakit ya. Apa sih yang membuat akhirnya kesengat gitu? Apa yang salah? Ya waktu itu ceroboh, jadi waktu itu dia lepas karena saya pikir saya pakai sarung tangan karet. Ternyata tembus. Seperti Harusnya nggak boleh yang karet. sarung tangannya nggak boleh yang karet Nggak boleh ya. karet, Ada dan- itu yang suka pakai untuk ngepel atau apa itu nggak boleh. Jadi harus yang Bahkan tebal ya. kalau terpaksa menggunakan sarung tangan juga harus yang tebal Harus yang seperti tebal ini. dari ya. kulit. Itu pun tadi saya ngobrol sama Mingcu, sebetulnya Cara yang paling benernya yang itu paling benar pakai tidak toples boleh ini. pakai sarung tangan pun ini masih Jangan langsung ditangkap tangan begitu Betul. ya. Oh, Nah, coba ditunjukkan nih. yang mana nih? Sebentar, sambil ini kita geser dulu biar terlihat Ya. di kamera. nah bagian Ke depan aja ya. Nah, depan, ya. ini ya ada Sedikit. satu yang udah agak samping begini ya. tidur dia sebenarnya. Oh yang itu. Oh, yang ini. Oh, mau yang ini, oke. Nah, itu ditarik sedikit. Nah, mungkin kamera bisa memperlihatkan. Jadi sebenarnya peralatan yang benar untuk menangkapnya ini cukup kita semacam kita nyebutnya toples plastik, toples Toples benih. plastik ini udah dibolong-bolong ini. Untuk supaya lubang udara ya. arah. nafas. Ya, Jadi kemudian dia bisa masuk dari sini. oh, kemudian kita memintanya dia untuk masuk. Jadi menggunakan stick Kuas gitu pelan-pelan atau apa gitu ya? diminta untuk masuk. Sepertinya dia udah mengerti masuk. Nah, udah masuk ini, Ada tutup pakai kardus ini, Oh. terus pindahin ke tempat lain. Kalau oh. misalnya ingin dibersihkan kandangnya Iya, Jadi gitu kita ya. aman sebetulnya ya. Iya. Dalam melakukan ini tanpa menggunakan sarung tangan pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau aman lagi dia pakai sarung tangan. Iya. Kalau kita tersengat atau Gimana kita tergigit, meminta dia untuk kembali nih? Boleh Oh, saya kembali. diajari untuk. Oh, tinggal di Antara dari sini, ya. Jadi didorong sedikit saja. jadi supaya jangan dia- juga dikasari, Jangan. ditepuk gitu ya. jangan, ini Sudah ya? disayang-sayang. Harus disayang-sayang. Ya. Sebentar Mingcu, kalau misalnya saya tiba-tiba tersengat gitu ya, atau tergigit secara tidak Pertolongan sengaja. pertamanya itu seperti Iya, apa? harus apa yang dilakukan pertama? Pertolongan pertamanya itu yang bagian lukanya dipencet yang keras banget sampai racunnya keluar putih-putih. Oh, berbentuk putih-putih seperti Ya, nanah begitu ya? bening. Nah, udah gitu kompres es sekitar 10 menitan. Kalau yang racunnya rendah bisa di rumah aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang racunnya Mungkin tinggi bisa sebaiknya pindah ke sebelah sana ya. Saya mengamankan kandang ini dulu, lihat ya, supaya dia tidak keluar. Dikunci ya, baik. Silakan, Mingcu. Kemudian Jadi kita kalau mengeluarkan kita racun masih itu. merasakan ini kebas atau kesemutan, ke rumah sakit lah gitu ya. kalau cuman kebasnya sedikit doang, cuman sampai segini nggak masalah itu. Tapi kalau sampai sebadan itu harus cepat-cepat ke dokter aja. Harus segera ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis begitu kan. Nah, ini kalau di rumah ada yang lepas, gimana biasanya? Itu kelihatan sih dari CCTV dia ada di mana. Oh gitu, jadi dicari ya di rumah ya. Dicari. Pokoknya jangan sampai hilang, jangan sampai keluar. Karena mungkin tidak semua orang yang tahu tarantula bisa memperlakukan dengan baik. Kalau ketemu di jalan kan bisa dipukul atau kemudian dianggap Iya. berbahaya gitu ya. Beruntungnya masih di ruangan saya. Beruntungnya begitu ya. Iya. Makannya apa sih? Tadi kita sedikit melanjutkan soal bagaimana kalau kita ingin memeliharanya. Memang dia seminggu sekali saja dikasih makan, disemprot sedikit gitu supaya dia lembab. Makannya apa? Makannya jangkrik atau ulat Hongkong kalau yang masih kecil, atau kecoa tapi hasil ternak. Kecoa yang Kecoa diternak. Madagaskar, kecoa dubia. Susah nggak mendapatkan itu? Lateralis. Enggak susah, gampang. Lebih mudah ya Di daripada toko-toko kita hewan ya. masih Seminggu makan sekali Timothy lagi. Marbun lebih mudah. Lebih Tarantula. irit kita biar tarantula ya. Cuman harus siap mentalnya aja. Harus Ya. siap mental. Kenapa tuh? Ya nggak semua orang suka sama kecoa atau jangkrik dan Oh. sebagainya. Oh iya ya, ketika memberi makannya Tarantulanya ya. mungkin iya ya, cuman hewan-hewan yang menjadi makanannya itu. Nah, ini kenapa dipisah-pisah? Karena mereka bisa berantem atau? Bisa keberantem, bisa Jadi kanibal. satu kotak kandang begitu satu. Iya. Satu Oh. aja. Dan kalau mau mengembangbiakannya di rumah gimana? Tahu ini yang jantan, yang betina, terus kemudian kapan bertelur gitu? Kalau dari kulitnya itu kelihatan jantan atau betinanya. Biasanya dari mikroskop udah sekitar 5 sentian udah bisa. Terus kalau udah dewasa, jantan sama betinanya tinggal disatuin.
Udah gitu berapa bulan kemudian bertelur. Terus telurnya itu dibiarin aja sama induknya atau bisa juga diangkat sama kita. Dan ini sudah berhasil dikembangbiakan oleh Ming Chu ya? Sudah. Oke. Oh. Terakhir Ming Chu, ini kalau ada pemirsa Sapa Indonesia ingin tahu informasinya, mau belajar sebelum kemudian benar-benar mungkin membeli satu untuk dipelihara begitu, itu kemana? Ada website kah? Ada Instagram kah? Atau apa? Ada website spiderloverpetshop.com. Spiderloverpetshop.com. Di situ tidak hanya informasi mengenai jenis-jenis dan mungkin ada harga-harganya juga, tapi gimana merawatnya ya, dan gimana cara kita juga untuk bisa menyayangi hewan ini. Oke. Terima kasih teman-teman berbulunya sudah dibawa ke sini. Saya kayak dapat souvenir nih satu nih. Ini untuk Bayu aja deh, Bay. Oke, ini tuh ya. Ini kulit ya, kulit tarantula. Nah, ini kulit tarantula. Kalau ini Gimana, Bay? tapi udah lemes sekali nih. Saya takut hancur nih. Ini kalau Emang kayak gitu. dia berganti ya, berganti Ya, ganti kulit kulit. ya, dan ini ternyata bisa seperti ini, kemudian disimpan di dalam kotak plastik sebagai souvenir. Oh, oke. Bye-bye. Ming Chu, terima Sampai jumpa kasih ketemu sudah lagi berbagi lain kali. pengalamannya dengan untuk memelihara dan menyayangi tarantula. Mereka memang berbisa, tapi kalau tidak diganggu, mereka tenang-tenang aja kok, gitu ya kan? Betul. Dan cukup mudah dirawat, menjadi barang collection yang menarik juga nih kalau ditaruh di rumah tampaknya ya. Betul. Terima kasih Ming Chu sudah datang jauh-jauh ini dari Bandung. Ya. Semuanya ada di sini dan semuanya kayaknya sudah sedang tidur. Kita tinggalkan dulu, Bay. Sementara itu kita akan kembali lagi nanti usai jeda.